Mulanya Rendra tergelak karena ucapan Ara. Tawa itu memudar, seiring perkataan yang serius. Aku tidak akan mengkhianati istri sebaik kamu, Ara. Kamu sangat berharga melebihi apapun. Mengenai Bian kamu tidak bersalah, karena tidak tahu kalau dia anak biologismu. Seandainya Malea tidak berselingkuh, kalian pasti menjadi keluarga yang bahagia, kata Ara, duduk di sofa karena dia tidak bisa lama-lama berdiri. Akan tetapi, jalan ceritaku tidak semulus harapan. Sehingga akhirnya aku menemukanmu, ucap Rendra, menyimpan kembali surat Malea dan tes DNA. Keduanya sama-sama terdiam untuk sejenak. Sehingga keheningan menguar di ruangan. Hanya napas yang terdengar lirih. Apa Max tahu Bian bukan anak kandungnya? Kalau dia tahu, kenapa tidak memberitahumu? Dan, kenapa baru sekarang Malea mengungkapkan kebenaran? Terlalu banyak pertanyaan. Aku akan menemui Max, Ara. Rendra mendekati istrinya. Seandainya Bian tinggal bersama kita, apa kamu bisa menerimanya? Tanyanya hati-hati. Seperti kamu menyayangi Zora, aku juga akan menyayangi Bian. Mencintai ayahnya, harus mencintai anaknya. Ara berdiri dengan susah payah. Sekarang keduanya berdiri berhadapan dan saling menatap penuh cinta. Rendra makin mendekat, ingin melabuhkan ciuman, tetapi dia tertawa karena terhalang perut buncit istrinya. Jangan tertawa, Ren. Ara mencubit gemas perut suaminya. Mentang-mentang pinggangku hilang. Aku membayangkan rumah ini semarak dengan 3 anak. Apakah kita bisa bercinta kapan saja? Hanya itu yang ada di dalam pikiranmu. Ara memberengut. Pikirkan biaya pendidikan dan yang lainnya. Oh, itu sudah pasti. Kehidupan mereka akan terjamin. Rendra kembali mendekatkan wajahnya, dia berbisik, kehangatan bersamamu adalah hal lain yang sangat indah, membuatku candu seumur hidupku. Kalau Rendra sudah mengeluarkan jurus rayuan, Ara tidak bisa menolak. Bibir Rendra mulai memagut lembut, Ara mulai membuka bibirnya. Namun, Rendra mendadak memutus ciuman. Mengenai sketsamu, kira-kira siapa yang mengambil atau mencurinya? Rendra sedikit mengerutkan keningnya. Aku tidak tahu. Apa orang rumah yang bekerja dengan kita? Sepertinya aku perlu menyelidikinya. Ya, bisa jadi orang-orang di dekat kita. Aku penasaran mengapa berani mengkhianati dengan berbuat curang. Ara mengesah. Kecewa berat, karena desain kalung yang diklaim hasil karya Jenny mendapatkan ulasan bagus. Mungkin kamu juga harus mengingat-ingat pernah bertemu dengan klien siapa saja. Cakupannya cukup luas, Ara. Dedi, katanya mau ke kebun binatang. Rajuk Bian, yang memegang mainan singa. Dedi sibuk, sahut Max, dia ada janji main golf dengan teman. Bian mundur 1 langkah. Wajahnya cemberut. Dia membuang mainan singa ke sudut ruangan. Bian, ambil mainannya. Dedi tidak suka. Max mendengkus jengkel, mencoba bersabar. Sejak Malea meninggal dunia, otomatis Bian berada di dekat dirinya sepanjang waktu. Selama ini dia sibuk dan hanya sedikit waktu luang untuk Bian. Oma, kapan ke kebun binatang? Bian ingin lihat singa lagi, rengek Bian pada Diana yang melintas di ruang keluarga. Lain waktu. Oma banyak urusan, timpal Diana. Maaf, Pak Max. Ada tamu, namanya Pak Rendra, kata seorang asisten rumah tangga. Di ruang tamu, Max dan Diana saling memandang. Kemudian keduanya melangkah menuju ruang tamu. Ada angin apa membawamu kemari? Max bertanya dengan angkuh. Aku tidak ingin berbasa-basi. Malea memberikan surat ini. Rendra memperlihatkan surat dari Malea. Tangan kanan Max menyambar surat tersebut, kedua matanya membeliak kala membaca isi surat. Rendra, Malea berbohong. Kau tahu perempuan macam apa dia? Malea sebelum meninggal dunia ingin kembali padamu, kata Max. Rendra mengeluarkan surat hasil tes DNA. Menurut hasil tes DNA, Bian adalah anak biologisku.
Aku yakin kamu sudah tahu kalau Bian bukan darah dagingmu. Rahang Max mengeras. Merasa kecolongan karena Malea berhasil memberitahu Rendra. Apa maumu, Rendra? Merebut Bian dariku? Tidak, aku hanya ingin diberikan kesempatan mengenal Bian lebih dekat. Mengizinkan aku bertemu Bian kapan saja, jawab Rendra. Memberitahu dia yang sebenarnya, bahwa mempunyai 2 ayah dan 2 ibu. Max tersenyum miring. Dia masih kecil untuk tahu yang sebenarnya. Aku berencana memberitahu Bian saat beranjak remaja. Lebih baik disampaikan sekarang. Karena usia remaja lebih rawan, usia sedang mencari identitas diri. Bian akan beranggapan kamu tidak mempercayainya karena menyembunyikan rahasia, tukas Rendra. Bian putraku, Ren. Aku yang lebih berhak. Aku yang merawatnya sejak bayi, aku menerimanya seperti anakku sendiri. Aku tahu itu, Max. Bukankah tadi aku jelas mengatakan, aku hanya ingin diberikan ruang bersama Bian. Bukan mengambilnya darimu. Karena selama 4 tahun Bian bersamamu, tentu ikatan di antara kalian berdua lebih erat. Rendra masih bersabar dengan sikap Max yang keras kepala. Benar yang dikatakan Rendra, Max. Bian harus tahu. Jangan ditunda. Diana yang sedari tadi diam, mencoba membujuk putranya. Max menghela napas kasar. Beri aku waktu. Berapa lama? Tanya Rendra. Aku akan menghubungimu. Baiklah. Mengapa kamu ingin dekat dengan Bian? Mengapa tidak berpura-pura saja? Max memandang lawan bicaranya. Karena bagaimanapun Bian adalah anakku. Tentu saja aku ingin dekat dengannya, sahut Rendra, santai. Lalu dia berlalu pergi. Max. Ah, sudahlah, Ma. Bersikaplah dewasa. Keluar dari lingkaran kekecewaan masa lalu. Jangan egois. Diana menepuk pundak Max. Bagaimana dengan nama baikku, Ma? Apa Mama tidak berpikiran sejauh itu? Nama baikmu tidak akan tercoreng, Max, semua karena Malea. Iya, Tuhan, dia meninggal dunia mewariskan masalah. Ampuni aku berkata demikian. Diana menggelengkan kepalanya. Aku malu, seandainya diketahui publik. Max, kamu hanya memikirkan diri sendiri. Pikirkan Bian juga, sinis Diana. Ulang tahun Zora sangat meriah. Tema Mickey Mouse menjadi pilihan gadis kecil itu. Halaman belakang diubah menjadi taman bermain dadakan. Rendra memindahkan pasar malam ke rumahnya. Acara yang berlangsung 3 jam itu mulai beredar foto dan video di media sosial. Komentar miring membuat Ara memilih mengabaikannya. Ada yang mengatakan Ara sebagai perempuan yang memberikan guna-guna pada Rendra. Zora tampak antusias duduk di antara kado-kado yang banyak. Pemberian teman-temannya. Membuka hadiah dibantu oleh Bikwati. Apa sudah ada kabar dari Max? Tanya Ara, yang duduk bersandar di sofa dan meluruskan kakinya. Belum. Sudah 4 hari berlalu, sahut Rendra, kemudian meneguk minuman kaleng soda dingin. Cuaca panas di luar membuatnya dahaga. Tidak diduga oleh Rendra dan Ara, Max datang bersama Bian. Membawa koper besar hitam yang membuat Ara terheran. Karena pembicaraan yang cukup sensitif, Rendra mengajak Max ke ruang perpustakaan. Ara menyusul mereka setelah memastikan Bian di bawah pengawasan Vina. Aku sudah memutuskan, Ren, kata Max, serius. Bian akan tinggal bersama kalian. Aku akan melepas Bian seutuhnya. Tetapi, tidak bisa begitu, Max. Aku tidak ingin berbagi seorang anak. Kau bisa mengubah semua dokumen mengenai Bian, imbuh Max. Kita bisa mengasuh Bian bersama-sama, kata Rendra, gusar. Aku tentu saja akan menemui Bian sesekali waktu, Max menukas. Ara hanya mendengarkan pembicaraan dua lelaki itu, tidak ingin ikut campur berlebihan. Keluarga yang hangat lebih cocok untuk Bian. Jika bersamaku, Bian lebih sering sendirian. Max menghela napas pendek. Bagaimana caramu memberitahu Bian tentang kami? Tanya Rendra. Bahwa kamu papanya.
Bian anak yang mudah paham. Aku permisi dulu, jawab Max, kemudian keluar ruangan. Rendra dan Ara mengikuti Max keluar. Lelaki itu berjongkok di depan Bian yang sedang bermain bersama Zora. Bian, Dedi pergi dulu. Di sini Bian tinggal bersama Papa Rendra dan Mama Ara, kata Max. Dedi janji akan datang lagi, kan? Bian menatap Max. Iya. Max menganggukkan kepalanya, dia lantas mencium puncak kepala Bian dan berpamitan pergi. Keputusan Max, bagi Rendra terlalu cepat. Bukan keinginan Rendra menyabotase keseluruhan hidup Bian. Seharusnya Max bicara terlebih dahulu. Entahlah, aku pikir dia. Ara lebih memilih tidak meneruskan ucapannya. Kita harus menyiapkan kamar untuk Bian, Ren. Dan, aku harus menyiapkan diri mengenal Bian, komentar Rendra. Jangan memaksa dia jika menolak sesuatu, Ren. Mengalir saja. Kau sekarang menjadi ibu yang sibuk sekali. Energi walaupun perut membesar, kata Delia. Sudah 5 hari Bian tinggal bersama keluarga Rendra. Tidak ada masalah karena Bian tipe anak penurut dan Ara berhasil berkomunikasi. Fakta mengenai Bian adalah anak biologis Rendra, mulai terendus orang-orang terdekat. Mula-mula dari para orang tua di sekolah Bian yang melihat Ara mengantar dan menjemput Bian. Bian memang anaknya Rendra, tetapi dia bukan pewaris keluarga Ardawangsa karena lahir di luar nikah. Ucapan Delia membuat Ara berhenti memasukkan risol ke dalam mulutnya. Ya, kami tahu tentang itu. Tetapi, kami memutuskan membesarkan anak-anak tanpa perbedaan. Begitu juga masalah warisan. Aku khawatir ada masalah antara Bian dan bayi yang masih dalam kandungan, kelak ketika mereka dewasa, seloroh Delia. Aku tidak akan membiarkan kedua putraku berselisih karena warisan. Del, kamu hanya berpikiran negatif, ujar Ara. Iya, kamu harus mengantisipasi hal-hal buruk, Ara, sahut Delia. Mungkin sekarang masih aman, kita tidak tahu ke depannya. Ngomong-ngomong, Jenny Halim membuka toko perhiasan. Ya. Aku tidak peduli. Setidaknya perhiasanku sudah terkenal di luar negeri. Ara agak membanggakan dirinya sendiri. Dia tidak menceritakan perihal desainnya yang dicuri. Cie, sombong. Ledek Delia. Aku pulang dulu. Hati-hati. Ara mengecek ponselnya, dia sedang menunggu balasan dari Max. 1 jam yang lalu dia mengirim pesan, bahwa Bian ingin bertemu. Bunda Ara, kapan Dedi datang? Bian duduk di ujung sofa. Sini, duduk dekat Bunda. Ara menepuk sofa. Bian pun menurut. Dia duduk di sebelah Ara. Masih ada rasa asing di rumah baru dan orang-orang baru. Bian mulai merindukan Max dan Diana. Ara merengkuh bahu kecil Bian. Memberitahu bahwa Dedi Max akan segera datang. Bian suka tinggal di sini, ada Zoe. Tapi, Bian ingin tinggal bersama Dedi lagi. Itu yang dikhawatirkan Ara. Tidak mudah bagi Bian tinggal bersama keluarganya. Sayang sekali, Max terlalu keras. Ponsel Ara berdering. Perempuan itu meraih perangkat elektronik tersebut. Nama Max terlihat. Maafkan aku, Ara. Aku tidak bisa bertemu Bian. Aku ada jadwal penerbangan 1 jam lagi. Ke Surabaya. Kamu bicara dengan Bian. Sampaikan sendiri. Aku terburu-buru. Maaf. Halo. Ara membuang napas. Dia kemudian beralih pada Bian. Dengan bahasa yang sangat hati-hati, dia menyampaikan tentang Max. Dedi pergi ke Surabaya. Nanti sepulang dari sana akan datang. Oma. Apa Oma juga pergi? Pada malam harinya, Ara mencoba bicara dengan Rendra. Bagaimana kalau kita yang mengalah? Bian suka tinggal bersama kita, sekaligus merindukan Max dan Oma Diana. Apa maksudmu, Ara? Aku hanya kasihan pada Bian. Max tidak mau menemui Bian dengan berbagai alasan. Mungkin dia memang sibuk. Bian nanti akan terbiasa dengan kita, kata Rendra.
Apa maksudmu, aku harus melupakan Bian begitu saja? Aku sudah bicara dengan Max, Bian tetap tinggal bersama mereka. Aku hanya meminta diizinkan bertemu sesekali. Ara tidak menjawab. Dia hanya ingin Bian tidak menderita karena dua lelaki yang memperebutkan anak itu. Sabtu sore di halaman belakang rumah. Tampak Rendra sedang bermain bola bersama Bian. Sedangkan Ara dan Zora hanya jadi penonton, duduk di pinggiran teras. Nggak ikut main sepak bola, Zo? Tanya Ara. Kasihan Papa dan Mas Bian, kalau Zo ikut main bola. Jawab Zora yang sedang menyisir rambut boneka di pangkuannya. Kenapa kasihan? Bunda, Zo pasti menang. Bolanya diambil pakai tangan, bukan ditendang. Gitu caranya. Ara tertawa kecil. Itu namanya bukan sepak bola. Melihat kedekatan yang mulai terjalin antara Bian dan Rendra, membuat Ara lega. Walaupun kadang Bian masih merengek-rengek minta pulang ke rumah Max. Hei, para gadis, kenapa duduk-duduk saja? Tegur Rendra, wajah dan lehernya berkeringat. Aku sudah membawa bola, haruskah mengejar bola? Kelakar Ara seraya mengelus perutnya. Bian duduk di dekat Ara. Memperhatikan perut perempuan berdaster hijau tua. Apa di dalam situ ada adik bayi? Iya, Bian. Adiknya Bian. Tangan Ara beralih mengusap rambut Bian yang agak basah oleh keringat. Bunda, apa besok jadi ke kebun binatang? Tentu saja, besok kita akan ke kebun binatang. Bunda sudah janji pada Bian. Ara mengambil handuk kecil, kemudian mengelap wajah Bian yang berkeringat. 15 menit lagi Bian mandi ya? Bunda. Wajahku juga penuh keringat, canda Rendra. Tolong dilap. Papa ini apaan, sih? Ara tergelak. Papa udah gede. Tak baik seperti itu, timpal Zora. Sore pun berubah jadi malam. Pukul 8, Ara menemani Zora sampai terlelap. Rendra sedang berada di luar rumah, menghadiri undangan jamuan makan malam. Ara mematikan lampu, kemudian keluar menuju kamar Bian. Bocah laki-laki kecil itu tampak duduk di kursi, membolak-balik majalah khusus anak-anak. Ayo, gosok gigi, ajak Ara. Bunda, Bian ingin gitar. Bian menunjuk gambar gitar. Gitar. Papa sepertinya punya. Tapi berbeda dengan itu. Bian ingin belajar main gitar. Bian menganggukkan kepalanya. Bian ingin jadi penyanyi terkenal. Baiklah. Kita akan beli gitar. Sekarang, Bian tidur, kata Ara, meraih tangan Bian. Perempuan itu lantas menyentuh dahi putranya. Kamu demam, Bian. Ara meminta Bian berbaring di tempat tidur. Mengompres dan memberikan obat penurun demam. Apa yang Bian rasakan? Pusing. Ara menyelimuti tubuh Bian dengan selimut tipis. Sedikit pusing. Kalau Bian sakit, biasanya Mami gendong Bian di belakang. Dalam kondisi hamil 7 bulan, dan pernah hampir keguguran, Ara tidak bisa melakukan apa yang diinginkan Bian secara tersirat. Ara hanya duduk, dan mengusap lengan Bian hingga bocah itu tertidur. Biar saya yang menjaganya, Bu Ara, kata Bikwati. Aku akan tidur di sofa saja. Ujar Ara, bangkit perlahan dari sisi tempat tidur. Dedi. Dedi. Gumam Bian. Ara memandangi Bian. Kerinduan yang memuncak telah mencapai alam bawah sadar. Aku tidak menghindar, Ren. Aku memang sibuk, kau pasti paham, kata Max, yang datang ke kediaman Rendra sebelum matahari terbit. Setidaknya bicara di telepon atau video call. Kau sepertinya ingin menjauh secara perlahan-lahan, cibir Rendra. Max menyeruput kopinya terlebih dahulu sebelum menyahut, supaya Bian terbiasa dengan kalian. Waktu berjalan, kemungkinan aku akan menikah lagi. Aku tidak yakin calon istriku kelak bisa menerima Bian. Rendra tertawa sinis mendengar alasan Max. Lalu, meraih pegangan cangkir kopi. Menyesap perlahan. Mama sebenarnya tidak menyukai Bian, beliau kadang peduli kadang tidak. Sementara di sini ada Ara, aku yakin istrimu akan menyayangi Bian, lanjut Max.
Itu pasti, sahut Rendra. Aku akan datang seminggu sekali menemui Bian. Kau yakin dengan keputusanmu? Tanya Rendra. Aku yakin. Kemudian Max menghabiskan kopinya. Ara datang menghampirinya membawa nampan berisi sop ayam. Kau ingin menyuapi Bian? Max berdiri dan mengambil nampan dari tangan Ara. Lelaki yang mengenakan jaket hoodie itu berjalan menaiki undakan anak tangga. Di luar, langit mulai berwarna keunguan, menyingkirkan gelap malam. Di kamar, Bian duduk bersandar di tumpukan bantal. Bikwati sedang membaluri minyak kayu putih di telapak kaki Bian. Dedi. Bian tersenyum lebar. Sangat-sangat lebar sehingga deretan giginya terlihat. Bunda membuat sop ayam. Max duduk di kursi. Mau Dedi suapi? Bian menganggukkan kepalanya. Apa Dedi akan pergi lagi? Iya. Minggu depan Dedi janji akan bermain dengan Bian. Asyik. Zoe boleh ikut? Tentu saja. Kenapa kamu manggilnya Zoe? Karena lucu dan cengeng. Bian menyengir. Max tersenyum, keputusan yang sulit. Namun, rumah Rendra lebih baik untuk Bian. Bukan kediamannya sepi dan dingin. Semoga kelak Bian bisa memahami keputusannya. Bagaimana dengan Papa Rendra? Tanya Max. Papa baik, agak galak kayak Dedi, jawab Bian. Bunda lebih baik, tidak pernah marah. Bunda mau belikan gitar. Sop ayam dalam mangkuk habis. Max meletakkan mangkuk di meja, dia memeluk Bian sangat erat. Sampai jumpa minggu depan, Bian. Seandainya Dedi tidak bisa datang, Dedi akan mengganti di hari lain. Iya, Dedi. Tidak boleh lempar mainan, iya. Nanti kena Zoe. Max mengacak rambut Bian. Max keluar kamar seraya melambaikan tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam kala kedua kaki melangkah makin jauh dari pintu kamar. Kenapa buru-buru pergi? Tegur Rendra. Aku ngantuk, Ren. Aku dari Surabaya langsung ke sini. Kau bisa tidur di kamar tamu. Tidak, terima kasih. Max menolak tawaran Rendra, dia bergegas keluar rumah. Ara memandangi kepergian Max. Aku harap semua berjalan dengan baik. Mau aku pijat? Sepertinya kamu lelah sekali. Rendra memijat pundak Ara. Aku ingin tidur, kamu yang jaga anak-anak. Ara membalikkan badannya, mengusap dada Rendra. Jangan khawatir, aku akan menjaga Zora dan Bian. Kamu tidur yang nyenyak ya. Jadi Zo punya dua Dedi. Zora memandangi Rendra, lalu Bayu. Aku juga punya dua Dedi, Zo, timpal Bian yang berdiri di belakang Zora. Ayah Bayu akan datang sesekali ke rumah untuk bermain bersama Zora, kata Rendra. Zora mau, kan? Zora manggut-manggut. Gadis kecil itu memandangi Bayu yang berada di kursi roda. Bagaimana kalau kita main gelembung air? Bian sangat antusias. Karena Bian baru saja sembuh, tidak boleh lari-lari. Rendra mengingatkan. Rendra kemudian beranjak dari duduknya. Membiarkan Bayu supaya punya ruang lebih bersama Zora. Terima kasih, Ren. Telah memberikan kesempatan, ucap Bayu. Karena Zora putrimu. Rendra berlalu dari teras belakang. Meminta Bikwati tetap mengawasi anak-anak. Sementara Rendra, ingin mandi terlebih dahulu. Dia melihat Ara masih terlelap. Karena sibuk dengan Bian, istrinya melupakan sketsa yang telah dicuri. Rendra sengaja berbaring di sebelah Ara. Mengamati wajah cantik yang tertidur. Mengusap pipi yang agak cubi. Oh, jam berapa sekarang? Ara membuka kedua matanya. Jam 11 siang. Sebentar lagi anak-anak makan siang. Kalau lelah, tetap di sini saja. Aku yang akan mengurus mereka, kata Rendra. Di bawah ada Bayu. Ada Max, ada Bayu. Ara tersenyum tipis. Anak-anak kita mudah-mudahan bisa mengerti. Dan, karenamu aku bisa melihat dunia yang kejam jadi lebih indah. Rendra mencium kening Ara. Kamu bau asam, Ren, canda Ara. Karena aku belum mandi. Rendra melompat turun dari tempat tidur. Oh,
Ya, mengenai desainmu yang dicuri. Aku sudah menyuruh Vina menjadi mata-mata. Ara duduk di pinggiran tempat tidur. Maksudnya gimana? Vina kerja di toko perhiasan Jenny. Dengan begitu kita akan tahu siapa sebenarnya yang mencuri desainmu. Karena dari CCTV rumah tidak ada yang mencurigakan. Sebenarnya pekerjaan kita apa sih, Nick? Vina bertanya pada Nico yang sedang menyetir. Aku, sopir dan pengawal. Kadang serabutan jadi Kang pukul, Kang ngancem. Kamu sendiri. Asisten rumah tangga, babysitter, sopir, asisten pribadi, Kang ngancem juga. Sekarang disuruh jadi Kang mata-mata. Vina sedikit memonyongkan bibirnya. Dia melamar pekerjaan sebagai office girl di toko perhiasan milik Jenny. Demi menyamar, Vina mengenakan gigi palsu tonggos dan kacamata. Juga wig rambut ala Dora. Kalau keberatan kamu bisa mundur, Vin, saran Nico. Kerja dengan Pak Rendra, kalau sudah dipercaya ya begitu. Enggak, gajinya cukup buat beli skincare sama daleman. Bisa kirim untuk orang tua dan adik-adik di kampung juga, sahut Vina, yang jago bela diri juga. Kirain nggak betah. Nico menepikan mobil di depan toko perhiasan Leaves. Semoga beruntung. Ada banyak hadiah kalau kamu berhasil. Vina turun dari mobil. Melangkah ke dalam toko yang besar dan mewah. Sebagai karyawan baru, dia menerima pengarahan dari atasannya. Kamu, Esmeralda. Bersihkan ruangan Bu Jenny. Semprot tanaman-tanaman di balkon. Kalau perlu dilap satu persatu daunnya. Iya, Bu. Vina dengan sigap mengambil peralatan bersih-bersih dan berjalan ke lantai 2. Ruangan kantor Jenny sangat feminim. Cat dinding berwarna merah muda dan biru langit. Sofa untuk menerima tamu berwarna putih, sarung bantal bermotif bunga-bunga. Vina menaruh alat penyadap di bawah meja kerja. Vina melangkah ke balkon yang cukup luas. Ada berbagai banyak tanaman. Ada anggrek juga. Perempuan itu berjongkok untuk merawat tanaman. Bagaimana, kau suka hasilnya? Suara perempuan, Vina mengintip dari balik tanaman. Perempuan bertubuh kurus berpakaian setelan mahal duduk di kursi kerja, tangan kiri memegang ponsel. Aku akan mengirim desain yang lain. Aku tidak tahu kapan. Vina kembali berjongkok, dia mendengar tawa Jenny yang sangat bahagia. Aranina. Dia hanya lebih unggul karena menang 3 kompetisi. Aku pasti bisa mengalahkan dia. Oh, ternyata ada yang iri dengan Bu Bos, ucap Vina dalam hati. Aku tahu, desain Ara itu unik. Padahal dia bukan lulusan sekolah desain manapun. Aku pikir karena suaminya yang kaya raya. Oke, aku tutup dulu. Lalu, terdengar suara langkah kaki mendekat. Vina pura-pura tidak mendengar. Hei, siap kamu. Saya pegawai baru, Bu. Saya Esmeralda Jumita Klinov. Panggil saja Alda. Jenny tampak menunjukkan ekspresi mengejek. Dulu nenek saya suka sinetron Esmeralda. Saya lahir di hari Jumat Kliwon bulan November. Vina nyengir lucu, dia pernah membaca nama-nama di web. Jadi menggunakan nama tersebut untuk identitas palsu. Aku tidak tanya sejarah namamu yang tidak cocok dengan wajahmu, sungut Jenny, meninggalkan balkon. Bu Jenny, ada Mbak Eliza ingin bertemu. Seorang sekretaris masuk dan memberitahu Jenny. Wah, kebetulan sekali. Suruh saja masuk, suruh Jenny. Selamat pagi, Miss Jenny. Vina agak terperenyak. Suara perempuan yang menyapa Jenny sangat familiar di telinga. Tetapi, nama Eliza tidak ada di daftar orang yang dikenalnya.